Ya, baik. Ini adalah eh, lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini jadi yang pertama kan ini aja. Ini kan yang pertama adalah membahas malaria. Jadi mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Kali ini eh, akan membahas tentang obat-obatan antivirus. Nah, jadi pengobatan antivirus itu dia itu sebentar. Nah, dia itu menjadi sebuah tantangan gitu ya. Jadi imun kan virus kan itu berkaitan dengan host. Jadi kalau misalkan nggak tepat pengobatannya, jadi bisa aja membunuh virus, tapi juga membunuh hostnya juga gitu ya. Jadi kan nggak lucu gitu ya kalau misalkan kita kena virus, kasih antivirus, hostnya juga mati alias kitanya ikut mati juga kan aneh ya. Terus berikutnya tantangannya adalah pada obat-obatan virus itu banyak yang bersifat prodrug atau berkaitan dengan protein dulu, sehingga apa, lasting atau obat efeknya itu agak lama gitu ya. Reaksi obatnya itu agak lama di tubuh. Kemudian sejumlah antivirus itu dia itu hanya spesifik pada virus-virus tertentu gitu aja ya tantangannya. Terus apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Jadi yang pertama adalah interferon ya. Obat-obatan antivirus itu yang pertama adalah interferon. Di situ kita bahas dari herpes, HPV, dan juga varicella zoster VZV gitu ya. Kemudian ada juga virus-virus yang dia itu RNA gitu ya. Contohnya adalah kayak influenza gitu, COVID. Influenza itu virus-virus RNA. Dan yang terakhir obat-obatan eh, human human immunodeficiency virus atau obat-obatan HIV. Nah, jadi yang pertama adalah interferon, dia itu menghambat dari pokoknya proses dia itu yang mengurangi translasi maupun perusakan dari DNA virus itu. Nah, dia ini digunakan untuk malignan atau keganasan ya, ataupun digunakan pada autoimun. Jadi ada sejumlah indikasi pemberian atau penggunaan interferon. Yang pertama adalah hepatitis B kronik, itu yang atas sendiri ya, jadi yang harus diingat-ingat. Terus indikasi lain kayak infeksi HZV gitu ya. Terus berikutnya adalah kita bicara obat-obatan yang menghambat dari herpes simplex virus, virus varicella zoster, EBV gitu ya, VZV, dan cytomegalovirus. Jadi saya ulangi, sendiri kita berbicara tentang antiviral yang bekerja pada herpes simplex, terus yang bekerja pada varicella zoster, dan juga yang bekerja pada cytomegalovirus. Jadi ada apa aja? Yang pertama, eh, gampangnya adalah belakangnya dari didin ya, ada didin, belakangnya dari dine. Terus yang kedua, obat-obatannya itu dia itu vidarabin. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah acyclovir, dan yang keempat adalah foscarnet gitu ya. Ya, itu jadi nah ini dia itu yang pertama adalah yang menjadi perbedaannya adalah dari mekanismenya, dan juga ada perbedaan spektrum yang digunakan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah ridine. Intinya tiga golongan yang saya sebut pertama, ridine, vidarabin, dan juga satunya tadi acyclovir, dia itu menggunakan trifosfat analog gitu ya. Terus ada juga perbedaan dari spektrum seperti yang tadi saya bilang. Artinya apa sih? Artinya dia itu bisa digunakan untuk beberapa virus aja. Jadi yang pertama, yang belakangnya ridine, dia itu hanya digunakan HSV, herpes simplex virus,
IP1 dan 2, dan juga dia itu digunakan di varicella zoster VZV aja, itu aja. Terus dia itu hanya sediaannya adalah topikal. Tetap mekanismenya adalah dengan difosfat analog. Kemudian yang kedua adalah vidarabin. Ini sama ya, mekanismenya adalah difosfat analog. Dia itu sama spektrumnya, yaitu HSV1, HSV2, dan juga VZV atau varicella zoster virus. Kemudian yaitu sediaannya nih yang berubah. Kalau yang di awal tadi itu hanya topikal ya. Nah, kalau ini dia tuh bisa tersedia oral dan intravena, injeksi intravena. Yang ketiga adalah acyclovir, di mana acyclovir ini udah termasuk spektrum luas, yakni HIV, HSV1, HSV2, VZV, dan juga cytomegalovirus ya, CMV ya, cytomegalovirus itu bisa. Terus dia itu tetap mekanismenya adalah dengan trifosfat analog. Nah, yang unik dari acyclovir ini, dia tuh hanya mengobati pada virus-virus yang aktif bereplikasi gitu. Bisa digunakan nih untuk virus-virus kayak HSV gitu ya, yang sedang bereplikasi. Nah, yang menjadi perbedaan adalah dari foscarnet atau obat-obatan yang keempat, di mana dia itu mekanismenya beda sendiri. Jadi yang lain kan tadi menggunakan trifosfat analog. Nah, kalau yang ini itu menggunakan difosfat analog gitu ya. Jadi difosfat analog. Kemudian sama untuk spektrumnya ya, sama yaitu HSV1, HSV2, VZV bisa, varicella zoster virus bisa, cytomegalovirus juga bisa. Jadi itu adalah keempat obat-obatan yang mengobati HSV, herpes simplex, varicella zoster virus, VZV, cytomegalovirus. Jadi saya ulangi, jadi yang pertama adalah ridine, yang belakangnya ridine. Yang kedua adalah vidarabin, yang ketiga acyclovir, dan yang keempat adalah foscarnet. Sama, yang perbedaan sediaan, yang menjadi beda sediaan, mekanisme, dan juga spektrum. Kalau yang tiga awal, ridine, vidarabin, dan juga acyclovir, yaitu mekanismenya dengan trifosfat analog. Sedangkan yang terakhir, foscarnet, yaitu dengan difosfat analog. Kemudian untuk spektrumnya yang hanya HSV12 dan juga hanya VZV, varicella zoster, itu hanya yang dua. Yang pertama hanya yang ridine, bilangnya ridine, dan yang kedua adalah yang vidarabin. Nah, terus kalau yang spektrumnya luas, artinya bisa digunakan untuk cytomegalovirus, CMV bisa, HSV12, dan juga varicella, itu ada yang dua terakhir, yaitu acyclovir dan juga foscarnet gitu ya. Terus acyclovir itu hanya dia itu menghambat atau aktif pada virus yang sedang bereplikasi aja. Jadi itu the summary atau kesimpulan dari obat-obatan yang mengobati herpes simplex virus, VSZ, varicella, VZV ya, varicella zoster virus, dan juga untuk yang menghambat dari cytomegalovirus virus. Oke, nah lanjut adalah obat-obatan yang mengobati influenza ya, influenza. Jadi ini sama sih, ada bentar, ada 4 juga ya. Sorry, ini saya agak buka dikit karena lupa. Tapi nggak baca kok, ini kayak hafalan ya, jadi percuma kalau baca. Oke, jadi yang pertama ini kan ada 4, jadi amentadin, ya itu amentidin. Terus ada favipiravir, ada oseltamivir, dan yang terakhir ada ribavirin. Ya, jadi mekanismenya dia ini kan DNA ya. Sorry, RNA nih ya, RNA. Jadi yang virusnya apa aja ya, influenza tipe A, banyak nih influenza, terus mungkin SARS-CoV-2 juga ada gitu ya. Tapi yang paling penting adalah influenza nih ya. Terus bentar. Oke,
Jadi yang pertama dia itu menghambat virulent uncutting, sorry. Jadi obat yang pertama amantadin ya, amantadin dia itu menghambat viral coating. Jadi dia itu bisa menyerang ya, memblok ya protein matriks M2 dan juga dia itu meningkatkan pH, di mana pH yang dibutuhkan itu asik ya atau asam atau pH-nya rendah ya logikanya. Terus dikasih basa nih ya wis akhirnya nggak bisa terjadi tuh yang namanya uncoating proteinnya. Nah, tapi yang namanya amantadin kita lihat aja depannya itu A. Jadi hanya untuk influenza tipe A gitu ya. Kemudian yang kedua adalah favipiravir ya. Jadi favipiravir ini menghambat yang namanya dia itu eh, kayak menipu ya. Jadi fluorokansi 1 ATP apa gitulah namanya. Ribofuranosi apa apa gitu. Nah, dia itu ditangkap nih sama sel virusnya karena dikira itu protein nih. Terus akhirnya udah kadang diopsonisasi, udah kadang diikat, ternyata malah lawan, malah dibunuh. Ibaratnya gini nih, kayak ada tentara tuh ya, dia itu pakai skin atau pakai baju preman, terus dia itu jumlahnya banyak nih, yang tentara yang nyamar pakai baju preman nih, itu saya ini masuk ke markasnya preman itu. Kan karena dia pakai baju preman nih, nggak tahu kalau oh ini preman ya masuk 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 gitu masuk ke markas terus akhirnya di dalam markas dibuka tuh bajunya ternyata tentara akhirnya wah udah akhirnya dibunuh gitu ya gitu. Ini adalah favipiravir gitu. Kemudian ada oseltamivir ya. Oseltamivir itu ingat-ingatnya gampangnya ada dua teman gitu ya namanya. Terus disingkat ada ini mivir ya. Jadi oseltamivir gitu ya. Terus dia itu menghambat yang namanya pokoknya namanya lupa saya AB gitu AB. Sorry tak lihat ya. Neuramidinase AB. Ya, oh ya, Neuramidinase AB dan dia itu menghambat replikasi dan itu bisa digunakan pada SARS-CoV-2, pada virus-virus influenza gitu ya. Beda sama amantadin tadi hanya bisa digunakan influenza tipe A. Nah, ribavirin ini unik karena dia itu it's just not RNA but DNA also use it. Jadi bisa digunakan juga DNA maupun virus RNA. Jadi nggak hanya influenza nih yang bisa digunakan, tapi bisa juga RNA yang depan-depan nggak hanya RNA tapi DNA juga bisa yang depan-depan tadi ya HSV gitu bisa. Nah dia itu caranya adalah menghambat pembentukan nukleus nukleus asid. Nah yaitu ribavirin itu ternyata bisa digunakan kepada pasien bronkodilator anak-anak gitu ya, bronkolitis dan pneumonia. Terus udah itu sih spektrumnya luas. Jadi saya review lagi sambil gak baca ya. Jadi obat-obatan untuk virus RNA kayak influenza, SARS-CoV-2 itu ada 4 ya. Yang pertama adalah amantadin, yang kedua adalah flavipiravir, yang ketiga ada oseltamivir, yang keempat adalah itu ribavirin. Terus yang amantadin dia itu menghambat viral oncoating gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara menghambat protein M2-nya, terus membran protein M2 terus bisa meningkatkan dengan pH dari asid to base ya. Jadi low pH to high pH gitu. Jadi menjadi basa dan nggak bisa terjadi replikasi. Nah, spektrumnya hanya influenza tipe A aja. Terus yang kedua adalah favipiravir. Dari favipiravir itu tadi yang riboflavin 1 ya, favipiravir ATP dia itu kayak intinya tuh dia itu dikenali itu sebagai substrat diikat oleh virus, ternyata dikira teman, kayak kayak apa ya, dikira ada rasa tapi ternyata biasa aja gitu ya, angkasa ya, yowis gitulah nggak penting pokoknya. Kayak tadi itu ada orang pakai kayak tentara tadi pakai skin atau pakai jaket preman masuk ke markas preman dibuka ternyata tentara dan di kill jadi dibunuh-bunuh itu favipiravir. Terus
Ada juga yang menghambat replikasi, yaitu oseltamivir gitu ya. Terus yang terakhir, neuro apa? Oseltamivir itu dengan neuraminidase ya. Jadi oseltamivir dengan enzim neuraminidase A dan B, yaitu menghambat replikasi. Dan yang terakhir adalah ribavirin, yaitu menghambat pembentukan nukleat asid, yaitu spektrumnya widely ya, artinya luas. Nggak hanya RNA tapi DNA yang depan-depan tadi itu juga bisa. Kemudian ya itu sih ribavirin. Oh iya, terus satu faktor lagi, dia itu digunakan sebagai obat-obatan bronkolitis atau pneumonia atau gangguan paru ya pada anak-anak yang sedang di hospitalized atau sedang dirawat di rumah sakit. Nah, yang terakhir ini yang sulit yaitu obat-obatan HIV-nya, human immunodeficiency virus ya. Jadi obat-obatannya adalah zidorafin ya, zidofudin. Zidofudin atau ada obat-obat pokoknya selain dizofudin itu, habis itu ada NNRTI atau non nucleus replicate transferase enzim ya, reverse ya, non NNRT non nucleoside reverse transferase inhib NNRTI, jadi ya mekanismenya dari namanya aja udah bisa diketahui. Terus ada juga yang NRTI, jadi nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Terus ada obat-obatan yang dia itu inhibitor dari fusion. Fusion itu kayak pelepasan keluarnya, tapi itu inhibitor dari integrasi atau bersatunya gitu, bersatu integrasi ya, integrasi komponen gitu ya, komponen virus HIV-nya gitu. Oke. Yang pertama zidofudin ya. Zidofudin ya, zidofudin itu memblokir sintesis DNA-nya ya. Dia itu bisa digunakan HIV tipe 1 maupun HIV tipe 2, terus dia itu menjadi resisten setelah diberikan 6 bulan. Oh ya, pada pasien-pasien HIV itu kan dihitung yang namanya CD4 ya, karena CD4 itu merupakan semacam target dari virus HIV gitu ya. Jadi kalau CD4-nya rendah, itu digunakan biasanya zidofudin. Zidofudin ini biasanya digunakan pada pasien dengan HIV yang rendah begitu. Ntar ini ada pesan di info penting ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pokoknya selain zidofudin dia itu diberikan ya pokoknya dia itu yang udah nggak bisa nih dari zidofudin, udah resisten, akhirnya diberikan obat-obatan ini. Namanya ini saya bacakannya, didanosin, pokoknya sulit lah, ya itulah pokoknya. Kemudian ada juga NNRTI, non nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Jadi dia itu Nevi Evadilla. Ya, jadi derivatnya tuh ingat-ingat aja, Nevi Evadilla. Jadi ada 3 orang nih yang merupakan derivat NNRTI. Nevi Revadilla, Nevi Revadilla, Nevi Revadilla. Jadi gengnya mereka itu ya, NNRTI. Dia itu berikatan dengan P66 ya, subunit P66 dari HIV1. Dia itu merubah kayak namanya juga NNR non nucleoside, jadi tempatnya di nukleus ya. Reverse transkriptase inhibitor, apa yang dihambat adalah enzim reverse dan transkriptase, reverse transkriptase gitu. Dia itu karena non ya, non NRTI, dia itu sisi non kompetitifnya yang dihambat gitu ya. Terus dia itu ternyata dia tuh lebih efektif against HIV-1 dan HIV-2. Jadi lebih, ya sepertinya bisa dua-duanya sih, tapi lebih efektif yang di HIV tipe 1. Kemudian itu bisa menimbulkan resistensi 12 kali pemberian dan harus diberikan dengan obat-obatan retrovirus pada anak-anak. Terus yang kedua adalah NRTI, jadi nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Jadi dia itu pokoknya ada akhir-akhirnya ya, jadi menghambat enzim protease, jadi nggak bisa mateng tuh, nggak bisa maturasi virusnya itu ya. Kemudian ada inhibitor fusi, jadi dia itu menghambat dengan berkaitan dengan protein G41 yang mencegah dari adanya fusi sel gitu. Jadi nggak bisa fusi ya, jadi nggak bisa dikeluarkan virusnya. Terus dia itu
eh, subkutan ya, hanya diberikan secara injeksi subkutan, kemudian menghambat fungsi dari sel dan membrannya. Kemudian kalau integrasi retogravir dia itu menghambat enzim integrase ya, jadi untuk kayak menyatukan ya komponen-komponennya itu. Kemudian deltagravir atau inhibitor dari integrase ini digunakan, diindikasikan bisa digunakan kepada pregnancy woman atau orang-orang yang hamil gitu ya. Jadi saya review lagi yang untuk HIV tadi ada zidofudin, ada yang selain zidofudin, ada NRTI, ada NRTI, ada inhibitor fusi dan ada inhibitor dari integrase, inhibitor integrase. NNRTI non-nucleoside reverse escape inhibitor namanya juga menghambat non-kompetitif secara non-kompetitif di nukleus pada enzim reverse transkriptase gitu ya. Dia itu berikatan dalam subunit P66 dan dia itu pokoknya dengan protein P66 itu ya menghambatnya di situ, kemudian dia itu ya lebih efektifnya ke HIV-1 meskipun HIV-2 juga bisa. Dia menimbulkan resisten selama 12 bulan. Kalau zidofudin itu dia tuh menghambat dari non kompetitif, jadi memblokir sintesis DNA, terus dia tuh bisa digunakan resisten kepada pasien yang menuju AIDS dan bisa jadi pilihan utama pada pasien dengan lack of CD4. Jadi dari hasil labnya misalnya kurang dari CD4 itu bisa menggunakan zidofudin. Terus ada NRTI atau oh ya NRTI gengnya adalah Nevi, Eva Della. Ya terus kalau NRTI yaitu ada afir-afirnya, afir itu namanya. Dia itu menghambat reverse transkripsi pada enzimnya yang ada pada nukleus itu aja ya. Terus ini beda fusi, dia itu menghambat fusi virusnya keluar gitu ya. Terus dia itu berikatan dengan GP41 yang awal tadi kan GP66 ya. Mulainya adalah GP41 ya. Awal P66 GP41. Ini ada inhibitor integrase jadi untuk menghambat enzim integrase. Oke, itu adalah penjelasan dari sorry, saya berubah ya. Jadi penjelasan dari antiviral drug ya. Jadi yang pertama tadi ada interferon, habis itu ada obat-obatan yang menangani herpes ya, HSV, varicella zoster virus, cytomegalovirus, CMV, terus ada juga obat-obatan yang influenza, terus ada obat-obatan yang mengobati HIV. Interferon digunakan untuk yang indikasinya malignan atau keganasan maupun autoimun, hepatitis B kronik seperti itu ya. Terus yang HSV herpes itu obatnya yang pertama yang ada aridinanya, terus yang kedua sebelah kanannya itu vidarabin, yang ketiga adalah acyclovir dan yang keempat adalah foscarnet. Itu ya obat-obatan HIV. Mekanismenya apa yang membedakan ya tadi trifosfat analog atau difosfatnya, terus indikasinya apa, maksudnya spektrumnya apa aja yang bisa dipakai, terus hmm, iya itu aja sih yang membedakan sediaannya ya sediaan. Terus yang ketiga oke saya jelasin aja. Jadi yang pertama ada yang ridinnya dia itu hanya disediakan topikal aja dan dia itu di trifosfat analog dan dia itu hanya HSV12 dan juga VZV3. Terus yang ketiga ada obat-obatan yang eh, vidarabin ya, vidarabin dia itu mengham dia tuh tetap menggunakan trifosfat analog dan sediaannya aja nih nggak hanya topikal bisa oral dan IV. Terus spektrumnya sama masih ya SV12 dan VZV. Terus yang ketiga adalah acyclovir. Nah acyclovir ini
Hanya pada virus yang sedang bereplikasi tetap menggunakan trifosfat dan dia itu spektrumnya udah mulai wide. Jadi hanya bisa HSV1 2, CVZV, bisa juga CMV. Itu megalovirus. Terus yang terakhir adalah Foscarnet, ya. Foscarnet ini tetap dia tuh beda sendiri, dia menggunakan difosfat. Terus karena dia menggunakan difosfat, yaitu spektrumnya juga sama luas, ya. SP1, SP2, VZV, dan juga CMV bisa. Terus yang ketiga adalah obat-obatan antivirus. Ini yang benar-benar hektiknya. Antivirus influenza, ya, semua influenza RNA, berarti ada 4: amantadine, favipiravir, oseltamivir, dan juga yang terakhir adalah ribavirin. Oseltamivir dia itu menghambat uncoating proteinnya dengan cara membentuk protein M2, habis itu meningkatkan pH-nya pH-nya itu. Terus yang kedua adalah favipiravir. Dan favipiravir ini menghambat dari aplikasinya, nggak salah. Bentar, saya bukain dulu. Oh iya, sorry, favipiravir itu yang ribofluransi 1 tuh, yang dia itu kayak dikenali sebagai substrat ternyata musuh gitu ya. Itu favipiravir. Terus yang kedua oseltamivir. Nah, oseltamivir ini dia itu populasi dirasa AB gitu ya. Terus iya sama. Habis itu yang terakhir ribavirin. Ribavirin ini unik karena dia itu menginhibisi nukleus acid dan dia tuh bisa widely, jadi nggak hanya RNA, DNA juga bisa. HIV ada zidovudin, ada selain zidovudin ada NRTI non nucleoside reverse transkriptase inhibitor, ada NRTI nucleoside reverse transkriptase inhibitor, ada juga inhibitor fusi dan inhibitor integrase. Nah, tadi udah dijelaskan kalau zidovudin itu dia itu bisa menjadi resisten. Terus dia itu efektifnya lebih efektif nih di HIV1 gitu ya. Habis itu saya buka, dia itu menghambat inhibitor competing, ya, completely binding. Terus dia itu digunakan kepada pasien CD4-nya kurang dari 500 mm kubik. Terus Sildenafil itu pokoknya kalau nggak bisa dari Sildenafil kasih itu. Terus yang ketiga adalah obat-obatan NNRTI non nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Yang apa dia reverse transcriptase inhibitor penukleus. Dia itu berkaitan dengan P66 ya. Terus dia itu bisa 12 hari, 12 hari. 12 bulan ya, setelah pembelian bisa menjadi resisten dan itu menjadi obat-obatan pada pasien yang bronkolitis. Enggak, itu aja. Habis itu ada NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Itu benar menghambat inhibitornya nucleoside transkriptase gitu aja. Ada afir. Oh ini NRTI itu Nevi Della Eva. Nevi Della Eva ya kan. Yang gunggingnya mereka. Oke, jadi terus protease inhibitor. Nah, tadi itu protease inhibitor, jadi menghambat protease jadi nggak bisa matur. Terus fusi inhibitor menghambat dia itu nggak bisa fusi berkaitan dengan GB41. Nah, ini tadi kan P66 yang sebelumnya tadi itu NRTI ya, P66. Kalau yang infusi ini GP41, terus yang integrasi menghambat enzim integrasi nih, jadi itu nggak bisa persatuan komponen. Jadi mungkin itu adalah overview dari antiviral ini. Jadi slide putih ini udah menjelaskan semua, cuma saya yang warnanya putih jadi nggak kelihatan, jadi yang kelihatan cuma antiviral drug. Oke, mohon koreksi, terima kasih.